Nihongo Corner Yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan di Jepang. Dalam video sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana pendidikan di Jepang pada zaman Edo. Ternyata jauh sebelum restorasi Meiji, Jepang sudah mengalami kemajuan dengan standar pendidikan yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi di dunia dalam hal kemampuan membaca. Manabi wa hito o tsukuri, hito wa michi o tsukuru. Di zaman Edo, pendidikan sudah sangat maju. Itu disebabkan karena ada pemikiran di dalam masyarakat Jepang bahwa gakumon nashi de wa yoi kurasi ga dekinai. Tanpa ilmu pengetahuan, kita tidak bisa hidup dengan baik. Nah, bukan hanya untuk kaum samurai saja di zaman Edo, pendidikan juga sudah diselenggarakan untuk masyarakat biasa atau shomin. Dalam video sebelumnya, saya telah membahas tentang terakoya, yaitu tempat belajar untuk anak-anak dari keluarga masyarakat biasa atau shomin. Begitu besar antusiasme masyarakat Jepang untuk menuntut ilmu. Kita bisa melihat dari semangat anak-anak, semangat orang-orang Jepang untuk menuntut ilmu dari mulai membaca, menulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sudah sejak lama, ilmu pengetahuan seperti pertanian, peternakan, perdagangan, semua dituangkan di dalam buku. Ya, kalau kita mengenal buku-buku tentang petunjuk sebuah teknik pertanian misalnya, itu baru saat-saat ini kita lihat, tetapi di dalam masyarakat Jepang sudah zaman Edo, dari sejak zaman Edo diabadikan atau didokumentasikan dalam bentuk buku, ya, atau disebut oraimono. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan untuk para samurai, ya, yaitu para bangsawan, ya, masyarakat yang strata sosialnya lebih tinggi daripada shomin. Bagaimana pendidikan itu diselenggarakan, siapa yang menyelenggarakannya, akan dibahas dengan tuntas di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Sebelum saya memperkenalkan tentang pendidikan untuk golongan samurai di zaman Edo, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu pembagian wilayah di Jepang. Baik itu pembagian wilayah saat ini. Maksud pembagian wilayah di sini pemerintahan, ya, pembagian wilayah pemerintahan saat ini, juga pembagian wilayah pada zaman Edo, supaya kita lebih bisa membayangkan bagaimana kondisinya dan suasananya saat itu. Nah, pembagian wilayah Jepang saat ini, pemerintahan Jepang itu dibagi menjadi 47 provinsi, ya, provinsi, ya, setara provinsi, ya, walaupun namanya berbeda, yaitu terdiri dari Satuto, Tokyoto, kedua Satudo, Hokkaido, dan terdiri dari dua fu, yaitu Osaka-fu dan Kyoto-fu, dan 43 ken. Semuanya itu kalau di Indonesia mirip dengan provinsi, ya, kalau kita disebutnya prefecture. Jadi namanya ada berbeda, ya, antara Tokyo, Hokkaido, Osaka. Mungkin kalau di kita juga mengenal ada daerah istimewa, daerah khusus, seperti itu kira-kira. Sedangkan Jepang di masa lalu, ya, kira-kira di zaman Edo, pembagian wilayah itu kita mengenal dengan sebutan, ada istilah hang, ya. Jadi hang ini memang mirip sekali dengan Todofuken saat ini, atau mirip dengan provinsi saat ini, tetapi perbedaannya kalau di zaman pemerintahan sekarang itu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu yang terdiri dari Todofuken tadi. Nah, pemerintah pusat itu menentukan undang-undang serta aturan-aturan secara umum, dan pemerintah daerah, ya, nanti ada aturan daerah. Nah, tetapi untuk hang ini berbeda dengan Todofuken saat ini, karena hang itu memang tunduk kepada keshogunan yang ada di pusat, tetapi masing-masing hang memiliki kebebasan membuat aturan atau undang-undang sendiri, serta memiliki kebebasan untuk membuat atau membangun tentaranya sendiri. Nah, di sini tidak ada referensi yang menyebutkan secara pasti berapa jumlah hang saat itu, tetapi ada banyak hang yang terkenal, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam sejarah yang selanjutnya akan jadi politikus sampai restorasi Meiji, dan namanya sangat dikenal dalam
Pendidikan yang diselenggarakan untuk kaum samurai dikenal dengan nama Hanko. Mengapa disebut Hanko? Hanko adalah Hang no Gakko atau sekolah Hang. Hang sendiri berarti domain atau wilayah. Nah, di zaman kita sekarang ini, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kurikulum dan sistem pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, pada zaman Edo ini, pendidikan samurai diserahkan langsung ke setiap hang atau domain atau daerahnya. Nah, sehingga muncullah istilah Hanko, yaitu Hang no Gakko atau sekolah hang. Nah, karena pendidikan ini diserahkan langsung kepada setiap hang, maka masing-masing hang memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain, dan itu terbawa sampai saat ini di mana masyarakat Jepang mengenal apa yang dinamakan Kenminsei ya. Kenminsei itu Ken itu provinsi, Ming itu warga atau masyarakat, Sei itu sifat. Jadi masing-masing provinsi itu punya sifat, punya karakter yang khas masing-masing. Jadi saat ini pun Jepang itu masing-masing adalah, meskipun tidak terlalu mencolok, tapi masing-masing provinsi itu ada kekhasannya. Itu adalah pengaruh dari sistem pendidikan yang diterapkan pada zaman Edo, yaitu Hanko, yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung hangnya masing-masing. Jumlah Hanko di seluruh Jepang kira-kira 255 hang. Memang jumlahnya tidak sebanyak dengan Terakoya, karena Terakoya itu diselenggarakan di mana-mana dan bebas ya. Sedangkan hang ini diselenggarakan oleh hang, jadi bukan diselenggarakan oleh perseorangan. Jumlahnya jadi sekitar 255. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Ini menunjukkan bahwa minat dan keseriusan yang luar biasa terhadap pendidikan. Nah, karena sejak zaman Shogun yang kelima, ada sebuah pernyataan ya, Shogun kelima saat itu adalah Tokugawa Tsunayoshi. Ada sebuah semacam moto atau Bunji Seiji, yaitu artinya mengubah dunia dengan ilmu pengetahuan. Kalau selama zaman Sengoku, yaitu zaman sebelum zaman Edo, terjadi banyak peperangan di mana-mana. Di zaman Edo, suasana sudah mulai stabil. Tidak terjadi lagi peperangan lagi, dan mulai muncul pemikiran bahwa mengubah dunia bukan dengan kekerasan dan peperangan, tetapi dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga untuk menumbuhkan kekuatan ilmu pengetahuan dibuatlah banyak sekolah, yaitu Hanko. Di setiap hang diharapkan dapat mencetak generasi yang cerdas, generasi yang pintar dan berprestasi. Sehingga di masa yang akan datang akan terlihat hasilnya bahwa di hang yang maju, yang politiknya baik, di situ pasti ada sekolah yang baik yang melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Jepang. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, sekarang siapa saja yang belajar di hang ini? Tentu sesuai dengan namanya, karena Hanko ini adalah Hang no Gakko, yaitu sekolah yang dibuat untuk para samurai. Jadi yang belajar di sini adalah anak-anak dari kaum samurai atau bushi, ya mulai dari umur sekitar 7-8 tahunan lah. Ya, dan seterusnya nanti ada tingkatan-tingkatannya. Selanjutnya, apa saja yang dipelajari di Hanko ini? Yang sudah jelas membaca, menulis, dan berhitung itu pasti diajarkan di sini. Jepang adalah negara yang belajar banyak dari Cina dan mendapat pengaruh yang besar dari budaya Cina. Nah, salah satu yang diajarkan kepada para bushi atau samurai di Hanko ini adalah Jugaku atau Konfusiusme. Dengan diajarkannya Jugaku ini diharapkan dapat mempertahankan eksistensi sebagai samurai ya. Karena Jugaku mengajarkan tentang Reigi Saho atau etika, tata krama, bagaimana harus menghormati yang lebih tua, kepatuhan, serta dedikasi terhadap pimpinan, cinta kepada sesama. Intinya ini adalah pelajaran budi pekerti ya kalau di era saat ini disebutnya. Bagaimana seorang samurai harus bersikap dan berperilaku diajarkan dan dilatih di Hanko ini. Etika makan, etika berbicara, dan lain-lain yang menyangkut aspek kehidupan sehari-hari tentu menjadi bahasan dan pelajaran dalam Hanko ini. Bukan hanya itu saja, tetapi semangat Bushido menjadi salah satu yang diajarkan di Hanko. Jadi bagaimana seorang bushi atau samurai harus bersikap, bukan hanya menunjukkan kekuatan kepada masyarakat biasa atau kaum yang lebih lemah,
tetapi sebagai kaum yang kuat, sebagai penguasa apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana dia harus bersikap kepada orang lain. Disitulah para samurai digembleng. Juga mereka diajarkan tentang penggunaan pedang. Meskipun ya di zaman Edo merupakan zaman yang sudah jauh lebih stabil daripada zaman sebelumnya atau Sengoku Jidai. Tidak ada lagi peperangan seperti zaman Sengoku, tetapi kemampuan para samurai dalam menggunakan pedang tetap dibina karena ini sebagai jaga-jaga kalau suatu waktu terjadi peperangan mereka sudah siap. Selanjutnya yang diajarkan adalah Hansei Kaikaku, yaitu masalah manajemen hang. Di situ diajarkan bagaimana menghadapi permasalahan dana yang menurun, keuangan yang melemah. Para samurai dibina bagaimana mengelola manajemen keuangan dan membuat berbagai strategi. Semua itu diajarkan dengan tujuan agar dapat bertahan melewati masa-masa sulit. Nah, dengan diberikan pendidikan seperti itu, para samurai terus belajar dan di masing-masing hang menghasilkan para samurai yang berprestasi yang kelak dapat membantu memberikan pemikiran dan melewati masa-masa sulit atau permasalahan yang dihadapi oleh hang. Di pertengahan zaman Edo, keuangan di setiap hang mengalami penurunan yang sangat luar biasa dan kondisi keuangan itu sangat memburuk. Bahkan ada beberapa hang yang sampai mempunyai hutang yang cukup besar. Contohnya ada Satsuma Hang yang memiliki hutang yang sangat besar kepada para pedagang di Osaka. Sampai-sampai menurut catatan, kalau hutang tersebut dicicil dan dibayar tanpa bunga, maka hutang itu tidak akan lunas selama 250 tahun. Sebegitu besarnya hutang hang dan kondisi keuangan yang sangat memburuk, maka dibuatlah kebijakan di setiap hang harus melakukan Hansei Kaikaku atau reformasi hang. Bukan hanya masalah manajemen dan strategi pemerintahan saja yang diajarkan, tetapi etika makan, ilmu perbintangan, ilmu pengetahuan alam yang lainnya pun diajarkan di sana. Selanjutnya mari kita lihat beberapa hang. Yang pertama kita lihat Satsuma Hang. Satsuma Hang ini berada di daerah Kagoshima, daerah paling selatan kepulauan Kyushu. Nah, hangko yang ada di Satsuma Hang ini adalah Zoshikang, dan ini merupakan hangko yang sangat besar dan cukup dikenal di dalam masyarakat Jepang. Hangko yang ada di Satsuma Hang ini yaitu Zoshikang, ini melahirkan banyak tokoh-tokoh yang sangat terkenal di dalam sejarah yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan Jepang. Yaitu salah satunya adalah Saigo Takamori, kemudian Okubo Toshimichi. Kalau kita browsing tentang Satsuma Hang ini yang keluar pasti Saigo Takamori. Jadi boleh dikatakan Saigo Takamori ini merupakan kebanggaan ya atau daihyo perwakilan dari Zoshikang ini. Ini menunjukkan keberhasilan dari pendidikan hangko yang ada di Satsuma Hang ini. Pada dasarnya di semua hangko juga sama, yaitu selain mengajarkan ilmu pengetahuan, etika, sikap, dan budi pekerti, serta teknik menggunakan katana. Nah, begitu juga di Zoshikang. Di hangko ini diajarkan apa yang dinamakan bumbu ryodo. Ya, bung itu ilmu pengetahuan, bu-nya itu teknik bela diri ya. Jadi ryodo. Jadi kedua hal dari baik itu pengetahuan maupun teknik bela diri menjadi fokus di dalam hangko ini. Jadi ilmu pengetahuan menjadi materi utama, juga bela diri juga diajarkan. Dengan demikian dari hangko ini lahirlah para samurai yang cukup membanggakan, yang berprestasi, yang berpengaruh terhadap perpolitikan dan kemajuan negara Jepang sejak zaman dahulu. Nah, kelebihan dari Satsuma Hang ini karena lokasinya di selatan, artinya ini dekat dengan luar negeri. Pada saat itu kan pengaruh Belanda itu masuk dari bagian selatan negara Jepang ya, masuk daerah-daerah Nagasaki. Jadi dari sini dekat sekali dengan luar negeri, sehingga di sini mulai dipelajari juga cara menggunakan senapan, pistol, dan peralatan-peralatan perang modern ya dari Belanda. Nah, sehingga di akhir zaman menjelang jatuhnya Keshogunan Edo, mereka menerapkan apa yang mereka pelajari dari luar negeri tersebut. Selanjutnya kita lihat
hang yang berikutnya adalah choshu hang. Tadi penjelasan choshu tentang hang ini sudah dijelaskan di awal bahwa untuk kondisi saat ini hang ini mirip dengan prefektur atau provinsi, tetapi bedanya adalah di sini bisa menggunakan atau membuat aturan atau undang-undang sendiri, juga membuat pasukan atau tentara sendiri, berbeda dengan saat ini. Sehingga untuk masalah pendidikan pun masing-masing hang itu mempunyai kebebasan untuk membuat aturan serta sistem masing-masing. Nah, choshu hang ini masih berlokasi di bagian selatan Jepang, tepatnya di ujung Pulau Honshu. Ya, Pulau Honshu adalah kepulauan pulau terbesar di Jepang. Nah, kalau saat ini tepatnya ini ada di prefektur Yamaguchi ya, atau Yamaguchi-ken. Nah, hangko yang ada di choshu hang ini bernama Meiringkang. Sebelumnya dalam video yang tentang Terakoya sudah sedikit disinggung nama ini. Meiringkang ini sangat terkenal karena banyak melahirkan samurai-samurai yang berprestasi, hingga pada masa berakhirnya Bakufu atau masa berakhirnya Keshogunan Tokugawa, banyak tokoh yang berperan yang merupakan lulusan dari Meiringkang ini. Tokoh-tokoh tersebut seperti Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Kido Takayoshi, Ito Hirobumi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kelebihan dari choshu hang ini adalah banyak para samurai yang membangun atau membuat terakoya. Ya, kita sudah pelajari dalam video sebelumnya bahwa terakoya adalah tempat belajar orang-orang masyarakat biasa atau shoming ya. Nah, jadi para samurai lulusan dari Meiringkang ini banyak membuat terakoya dan menjadi guru di sana. Jadi sedemikian tingginya tingkat pendidikan pada zaman Edo tersebut, serta antusiasme terhadap pendidikan itu sangat luar biasa ya. Hang yang lainnya yang terkenal adalah Tosa Hang. Ya, Tosa Hang ini berlokasi di Pulau Shikoku. Tokoh-tokoh yang berasal dari Tosa Hang ini yang terkenal sekali ini misalnya Itagaki Taisuke, Sakamoto Ryuma. Sakamoto Ryuma itu sepertinya tidak ada orang Jepang yang tidak tahu tentang nama Sakamoto Ryuma. Nanti mungkin kalau kita ada kesempatan kita akan bahas satu persatu atau tokoh-tokoh penting dalam sejarah Jepang ya. Selanjutnya adalah Aizu Hang. Aizu Hang merupakan salah satu hang yang terkenal dan berlokasi di daerah Fukushima ya, saat ini provinsi Fukushima. Dan hangko atau sekolah samurai yang ada di Aizu Hang ini adalah Nishinkang. Pada saat kebanyakan orang Jepang mendengar tentang Aizu Hang, langsung yang terbayang dalam pikiran mereka adalah salah seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Hoshina Masayuki. Hal yang sangat mencolok yang membuat Aizu Hang itu sangat dikenal oleh banyak orang itu dikarenakan pada saat Keshogunan Tokugawa hampir berakhir atau dalam masa Bakumatsu, Aizu Hang inilah yang membela habis-habisan Keshogunan Tokugawa. Jadi yang dimaksud Aizu Damashi ini adalah seandainya seluruh dunia memusuhi Tokugawa, maka Aizu Hang ini yang akan mengorbankan jiwa dan raga tetap membela shogun. Nah, mengapa demikian? Ini sebetulnya ada cerita mengharukan di balik ini semua. Nah, sekarang siapa sebetulnya sosok Hoshina Masayuki ini? Hoshina Masayuki adalah anak yang dibesarkan di Otera atau kuil oleh seorang biksu, dan dalam kesehariannya ia sangat kesepian karena merasa tidak mempunyai keluarga. Di sekelilingnya banyak anak-anak orang kaya, dan di saat anak-anak seusia dia makan kue yang enak-enak, dia tidak bisa makan kue yang enak-enak seperti mereka. Suatu hari ia bertemu dengan seorang samurai muda. Setelah beberapa saat mengobrol, samurai muda itu bertanya kepada Hoshina Masayuki, "Kamu punya masalah apa?" katanya. Hoshina Masayuki mengatakan bahwa ia merasa sedih dan kesepian karena tidak mempunyai keluarga. Ia dititipkan di Otera. Anak-anak lain makan kue yang enak-enak, sedangkan saya tidak bisa, dan seterusnya. Setelah beberapa saat mengobrol, akhirnya samurai muda tersebut mengucapkan terima kasih telah mau mengobrol dengannya dan memberi Hoshina Masayuki kue kompeito. Kue yang saat itu sangat mewah dan mahal. Hoshina Masayuki tentu sangat senang dan akhirnya mereka berpisah. Sejak saat itu Hoshina beberapa kali bertemu dengan samurai muda itu.
Dan Hoshina Masayuki bertanya, "Mengapa Anda begitu baik kepada saya?" Samurai itu berkata, "Sebetulnya saya ini adalah kakak kamu dari ibu yang berbeda." Hoshina Masayuki kaget sekali, tetapi dia merasa senang karena dia menemukan keluarganya. Dan betapa senangnya Hoshina Masayuki ketika diceritakan bahwa ayahnya masih ada. Suatu hari karena ada suatu keperluan, Hoshino Masayuki pergi ke Edojo atau Kastil Edo. Lalu di sana bertemu dengan samurai muda. Hoshino Masayuki kaget. Lalu samurai muda berkata, "Ya Hoshino, kebetulan kamu kesini. Sebetulnya aku ingin mempertemukan kamu dengan ayah." "Ya, ayah kamu juga," katanya. Lalu Hoshino Masayuki diajak ke bagian dalam Kastil Edo. Dan di situ bertemulah dengan ayahnya. Ayahnya sangat terharu. Hoshino Masayuki masih belum mengerti mengapa samurai muda ini ada di Kastil Edo dan mengapa orang yang dikatakan ayahnya juga ada di situ. Barulah samurai muda menjelaskan bahwa dirinya adalah Tokugawa Iemitsu, yaitu shogun yang ketiga. Dan ayahnya yang juga ayah Hoshina Masayuki adalah Tokugawa Hidetada, shogun yang kedua. Jadi memang betul bahwa Hoshina Masayuki dan Tokugawa Iemitsu adalah betul-betul kakak beradik, tetapi dari ibu yang berbeda. Di zaman dulu, seorang shogun tentu harus mempertahankan keturunannya, dan bagi seorang shogun merupakan hal biasa jika ia memiliki beberapa istri atau selir. Tetapi Tokugawa Hidetada berbeda. Dia tidak memiliki istri selir. Nah, ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa Tokugawa Hidetada memang sangat mencintai istrinya sehingga tidak mau ada selir. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Tokugawa Hidetada ini tidak mencintai istrinya, tetapi malah agak takut gitu ke istrinya karena istrinya sangat cemburuan. Dan sebagai informasi, istrinya Tokugawa Hidetada ini adalah anak dari adiknya Oda Nobunaga. Oda Nobunaga ini adalah shogun di zaman Sengoku. Nah, jadi karena membawa nama besar Oda Nobunaga, maka Tokugawa Hidetada ini merasa takut atau merasa khawatir, sehingga ketika ia mempunyai anak dari istri yang lain, mungkin diam-diam mempunyai selir, Tokugawa Hidetada ini tidak berani menyatakan atau menyampaikannya kepada semua orang karena ia khawatir istrinya akan membunuh anak dari istrinya yang selir itu. Nah, akhirnya Tokugawa Hidetada ini menyembunyikan anak tersebut, dititipkan di biksu di sebuah kuil, dan hanya beberapa orang saja yang tahu tentang hal ini. Nah, sekarang mengapa Tokugawa Iemitsu, anaknya Tokugawa Hidetada ini, mengetahui tentang keberadaan Hoshina Masayuki ini, dan mengapa ia begitu menyayangi Hoshina Masayuki? Nah, ceritanya Tokugawa Iemitsu ini suatu hari pernah terlibat pertengkaran dengan adiknya. Dia memang punya adik yang lain selain selain Hoshina Masayuki, adik satu ibu satu bapak, adik kandung. Nah, pada pertengkaran tersebut tanpa sengaja Tokugawa Iemitsu ini membunuh adiknya, dan akhirnya ia sangat menyesal dan sedih sekali. Dia merasa betapa pentingnya keluarga, betapa pentingnya adik, sehingga ia sedih dan merasa terpukul. Dan akhirnya ada salah satu keluarga yang mengetahui tentang keberadaan Hoshina Masayuki menceritakan hal tersebut kepada Tokugawa Iemitsu, bahwa kamu ternyata masih punya satu orang adik lagi yang sekarang dititipkan di kuil. Nah, sehingga Tokugawa Iemitsu berusaha untuk mencari anak tersebut. Dan ketika bertemu dengan Hoshina Masayuki, ia sangat senang sekali dan sangat yakin bahwa itu adalah adiknya. Jadi begitu ceritanya. Tetapi memang di awal pertemuannya dengan Hoshina Masayuki,
Tokugawa Iemitsu tidak menceritakan siapa dirinya, dan Hoshina Masayuki juga tidak menyadari tentang samurai muda itu, padahal samurai muda itu adalah shogun yang ketiga. Dan dengan kekuasaan Tokugawa Iemitsu, maka Hoshina Masayuki diangkat menjadi daimyo. Dan terus seiring dengan waktu, akhirnya Hoshina Masayuki ini menjadi Hangshu. Hangshu itu pimpinan Hang, yaitu Hang di Aizu Hang. Karena itu Hoshina Masayuki begitu merasa senang bertemu lagi dengan keluarganya, dan dia begitu berbakti mengabdikan hidupnya untuk shogun. Dengan kekuasaan Tokugawa Iemitsu, maka Hoshina Masayuki dijadikan daimyo, ya. Memang saat itu apapun bisa dilakukan seenaknya, sesukanya shogun, ya. Kalau shogun ingin menjadikan seseorang menjadi daimyo, ya jadi gitu. Nah, dijadikan daimyo dan akhirnya menjadi Hangshu atau pimpinan dari Aizu Hang yang paling pertama. Nah, Hoshina Masayuki begitu merasa senang tatkala dia sendiri tidak ada keluarga, lalu datang kakaknya dan ia diperlakukan dengan sangat baik, mendapatkan makanan yang mewah, kompeito itu bagi dia sangat berkesan sekali, dan akhirnya juga ia bertemu dengan ayahnya, sehingga tidak heran kalau Hoshina Masayuki itu merasa sangat berhutang budi kepada keluarga Tokugawa, sehingga di akhir pemerintahan pemerintahan Tokugawa ini, atau disebut dengan Bakumatsu, Aizu Hang inilah yang paling membela eksistensi dari keshogunan Tokugawa. Dan di sekolah samurai yang ada di Aizu Hang ini, atau di sekolahnya yang bernama Nishinkang ini, diajarkan faham bahwa apapun yang terjadi, Aizu Hang akan berpihak kepada keshogunan Tokugawa. Jadi inilah yang menjadi satu kekhasan dari Nishinkang ini, adalah tunduk dan berbakti kepada Shogun Tokugawa, meskipun harus mengorbankan jiwa dan raga. Dan faham yang sangat terkenal di Aizu Hang ini dinamakan Aizu Damashi. Damashi itu berasal dari kata tamashi. Tamashi itu artinya jiwa, ya. Jadi paham bahwa Aizu Hang itu sangat membela, sangat akan mengorbankan jiwa dan raga untuk membela keshogunan Tokugawa. Sedangkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar yang diajarkan di sekolah kaisar yang ada di Aizu Hang itu, atau disebut Nishinkang ini, ada 10, yaitu dinamakan Juno Okite. Nah, selanjutnya kita beralih ke Mito Hang, ya. Mito Hang juga merupakan hang yang terkenal di Jepang. Ini berlokasi di daerah Mito. Mito itu ada di prefektur Ibaraku atau provinsi Ibaraku, tidak jauh dari Tokyo, ya. Hangko yang ada di Mito Hang bernama Kodokan. Kekhasan dari Kodokan ini adalah melahirkan pemikiran atau paham Sonojoi Shiso, ya. Shiso itu paham, ya. Paham ini adalah paham yang mengutamakan kaisar dan menolak pengaruh asing. Pemikiran ini berasal dari seorang samurai yang bernama Mitomitsu Kuni yang menulis buku Dai Nihonshi, yang isinya bahwa Jepang adalah negara dewa, negara Tuhan katanya. Negara Jepang adalah negara yang luar biasa, negara yang hebat. Nah, jadi seiring dengan belajar tentang Konfusiusme di Kodokan ini, maka tumbuhlah paham ini. Intinya adalah mengutamakan kaisar. Jadi meskipun ada pengaruh dari luar negeri, tetapi semuanya itu harus ditempas. Selanjutnya, orang yang sangat berpengaruh di Mito Hang ini adalah Tokugawa Nariaki, ya. Jadi Tokugawa Nariaki ini adalah Hangshu. Hangshu itu pimpinan Hang yang ke-9. Sebetulnya ini juga perjalanan Tokugawa Nariaki juga sangat panjang, dan kalau diceritakan mungkin akan habis dalam satu video, ya. Ini masih keturunan Tokugawa juga, seperti kondisi yang ada saat itu. Jadi shogun itu
setiap mempunyai keturunan itu, si keturunannya itu disebarkan, satu orang menjadi penerus shogun yang berikutnya, anak-anak yang lainnya biasanya disebarkan ke berbagai daerah dengan maksud untuk memata-matai daimyo yang ada di setiap daerah tersebut. Jadi ini Tokugawa Nariaki ini juga adalah keturunan dari shogun yang pertama. Kemudian dia merupakan tokoh yang sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jepang, terutama di akhir periode Edo ini, atau disebut dengan Bakumatsu, hingga menjelang restorasi Meiji. Nah, hal besar yang dilakukan oleh Tokugawa Nariaki ini adalah melakukan Hansei Kaikaku ya, Hansei Kaikaku ya. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, Hansei Kaikaku adalah reformasi manajemen, keuangan dan sebagainya yang ada di dalam Hang ya. Dan ini Tokugawa Nariaki ini sendiri menjadi tokoh yang sangat mewakili masa berakhirnya Keshogunan Edo. Nah, saat itu Jepang menjadi incaran negara-negara seperti Inggris, Prancis, Rusia dan sebagainya. Nah, untuk dapat bergaul dan menempati posisi yang sederajat dengan bangsa-bangsa di luar, maka Mitohang mempunyai pemikiran harus melakukan berbagai strategi. Ada 4 macam strategi yang dilakukan oleh Tokugawa Nariaki. Yang pertama adalah Keikai Nogi, yang kedua Sokotai Nogi, yang ketiga Ochaku Nogi, dan yang keempat Gakko Nogi. Saya tidak akan membahas semuanya, saya akan membahas yang terakhir, yaitu Gakko Nogi. Gakko Nogi adalah salah satu strategi membuat sekolah-sekolah atau Hanko dan Gokko dengan maksud untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang bisa menjadi penerus, yang bisa mengelola Hang dengan baik. Dan akhirnya dengan adanya ini maka dibuatlah Kodokan atau sekolah untuk kaum samurai di Mito ini, dan cukup besar dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jepang saat itu hingga restorasi Meiji. Dan putra dari Tokugawa Nariaki ini yang kelak menjadi shogun yang ke-15 sekaligus shogun terakhir di Jepang. Maksudnya shogun terakhir dari keshogunan Tokugawa. Nah, sebetulnya saya tidak akan membahas tentang bagaimana pemerintahan Edo, bagaimana pemerintahan di zaman Edo ini, yaitu pemerintahan keshogunan Tokugawa. Tetapi karena ada nama-nama Tokugawa yang seringkali muncul di berbagai hang sebagai pimpinan hang atau yang berpengaruh pada zamannya, mungkin ada yang merasa kebingungan, ini Tokugawa ini shogun ya, tapi namanya kok ada di mana-mana gitu. Jadi supaya tidak bingung, ini saya tunjukkan garis keturunan dari keshogunan Tokugawa. Di sini ada nama-nama walaupun tertulis dengan bahasa Jepang, nomor 1 sampai 15 itu adalah nama shogun, dari shogun pertama Tokugawa Ieyasu sampai yang terakhir yang shogun yang ke-15. Nah, seperti nomor 2 ini, nomor 1 punya anak, Tokugawa Ieyasu mempunyai anak 7 orang ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 dari yang 7 orang itu 1 orang yang ada angka 2-nya inilah yang menjadi shogun, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang saya beri lingkaran merah ini adalah Tokugawa Nariaki yang baru saja saya jelaskan, ia orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Jepang, terutama di akhir pemerintahan keshogunan Tokugawa atau disebut Bakumatsu. Nariaki inilah yang memberikan pengaruh, dan anaknya dari Tokugawa Nariaki ini yang menjadi shogun ke-15 sekaligus shogun terakhir di pemerintahan shogun Tokugawa. Jadi dengan begini akan jelas sekali, dan ini yang diberi saya beri lingkaran biru ini adalah Hoshina Masayuki ya, yang sebelumnya saya sudah jelaskan dia adalah anak shogun yang kedua, adiknya shogun yang ketiga yang disimpan atau dititipkan di kuil ya. Jadi sekarang sudah kebayang ini bagaimana alurnya. Dari beberapa contoh Hanko yang sudah kita lihat,
Dan dari beberapa peristiwa yang kita perhatikan dalam perjalanan sejarah Jepang, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, yaitu kesadaran akan pentingnya ilmu dan pendidikan yang tinggi menumbuhkan budaya, kearifan, serta berbagai pemikiran yang berorientasi kepada kehidupan di masa depan. Kesadaran bahwa ilmu lebih diperlukan untuk memecahkan permasalahan dibandingkan dengan kekerasan. Dari cerita-cerita yang kita simak, kita memahami bahwa ilmu pengetahuan dipelajari bersamaan dengan budi pekerti akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan arif. Mengubah politik dengan pendidikan adalah hal yang kita dapatkan dari pelajaran di masa lalu Jepang. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang diperlukan, tetapi bumbu ryodo, ilmu pengetahuan dibarengi dengan budi pekerti dan dibarengi dengan kemampuan bela diri sebagai upaya untuk mempertahankan diri apabila dalam bahaya. Kecintaan kepada pemimpin, dedikasi kepada negara merupakan hal yang penting yang telah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu yang mengantarkan Jepang menjadi seperti sekarang ini. Betapa pentingnya pendidikan, betapa besarnya pengaruh pendidikan terhadap perkembangan bangsa, terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu sudah sangat jelas terbukti dan dapat kita lihat dari perjalanan sejarah Jepang. Di mana ada daerah yang maju dengan kondisi politik yang tenang, dengan kondisi masyarakat yang tentram dan damai, tentu di situ ada sekolah yang baik. Karena di mana ada sekolah yang baik, maka di situ akan tumbuh sumber daya manusia yang berkualitas. Dari perjalanan sejarah Jepang yang kita lihat, di situ kita bisa mengetahui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas, budi pekerti yang baik, masyarakat yang tenang, tentram, dan damai, tentu dibentuk melalui perjalanan panjang dan tidak serta-merta didapatkan begitu saja. Pendidikan karakter yang sudah sejak lama ditanamkan dalam kehidupan masyarakat Jepang menjadikan Jepang menjadi negara yang memiliki karakter yang khas. Kecintaan terhadap negara, sikap yang baik kepada sesama merupakan hasil dari perjalanan pendidikan yang sudah dilakukan Jepang sejak zaman dulu. Dan yang sangat menarik sekali adalah di mana ada daerah yang bagus, di mana ada daerah yang aman dengan kondisi perpolitikan yang tenang, pasti di situ ada sekolah yang baik. Itu yang sudah sangat jelas dan sangat bisa dibuktikan dari perjalanan sejarah Jepang. Teman-teman semuanya, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di dalam video-video yang lainnya dalam tema-tema yang berbeda. Semoga tema hari ini bisa membuka wawasan kita dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan di Jepang. Dalam video sebelumnya, kita telah menyaksikan bagaimana pendidikan di Jepang pada zaman Edo. Ternyata jauh sebelum restorasi Meiji, Jepang sudah mengalami kemajuan dengan standar pendidikan yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi di dunia dalam hal kemampuan membaca. Manabi wa hito o tsukuri, hito wa michi o tsukuru. Di zaman Edo, pendidikan sudah sangat maju. Itu disebabkan karena ada pemikiran di dalam masyarakat Jepang bahwa gakumon nashi de wa yoi kurasi ga dekinai. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak bisa hidup dengan baik. Nah, bukan hanya untuk kaum samurai saja di zaman Edo, pendidikan juga sudah diselenggarakan untuk masyarakat biasa atau shomin. Dalam video sebelumnya, saya telah membahas tentang terakoya, yaitu tempat belajar untuk anak-anak dari keluarga masyarakat biasa atau shomin. Begitu besar antusiasme masyarakat Jepang untuk menuntut ilmu. Kita bisa melihat dari semangat anak-anak, semangat orang-orang Jepang untuk menuntut ilmu dari mulai membaca, menulis, berhitung, dan ilmu pengetahuan lainnya. Sudah sejak lama, ilmu pengetahuan seperti pertanian, peternakan, perdagangan, semua dituangkan di dalam buku. Ya, kalau kita mengenal buku-buku tentang petunjuk sebuah teknik pertanian misalnya, itu baru saat-saat ini kita lihat.
tetapi di dalam masyarakat Jepang sudah zaman Edo, dari sejak zaman Edo diabadikan atau didokumentasikan dalam bentuk buku ya, atau disebut oraimono. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan untuk para samurai ya, yaitu para bangsawan ya, masyarakat yang strata sosialnya lebih tinggi daripada Shoming. Bagaimana pendidikan itu diselenggarakan, siapa yang menyelenggarakannya, akan dibahas dengan tuntas di dalam video ini. Selamat menyaksikan. Sebelum saya memperkenalkan tentang pendidikan untuk golongan samurai di zaman Edo, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu pembagian wilayah di Jepang. Baik itu pembagian wilayah saat ini, maksud pembagian wilayah di sini pemerintahan ya, pembagian wilayah pemerintahan saat ini, juga pembagian wilayah pada zaman Edo, supaya kita lebih bisa membayangkan bagaimana kondisinya dan suasananya saat itu. Nah, pembagian wilayah Jepang saat ini, pemerintahan Jepang itu dibagi menjadi 47 provinsi ya, provinsi ya, setara provinsi ya, walaupun namanya berbeda, yaitu terdiri dari satu Tokyo, kedua Satudo, Hokkaido, dan terdiri dari 2 Fu, yaitu Osaka Fu dan Kyoto Fu, dan 43 Ken. Semuanya itu kalau di Indonesia mirip dengan provinsi ya, kalau kita sebutnya prefecture. Jadi namanya ada berbeda ya antara Tokyo, Hokkaido, Osaka. Mungkin kalau di kita juga mengenal ada daerah istimewa, daerah khusus, seperti itu kira-kira. Sedangkan Jepang di masa lalu, ya kira-kira di zaman Edo, pembagian wilayah itu kita mengenal dengan sebutan ada istilah hang ya. Jadi hang ini memang mirip sekali dengan Todofuken saat ini, atau mirip dengan provinsi saat ini, tetapi perbedaannya kalau di zaman pemerintahan sekarang itu ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu yang terdiri dari Todofuken tadi. Nah, pemerintah pusat itu menentukan undang-undang serta aturan-aturan secara umum, dan pemerintah daerah ya nanti ada aturan daerah. Nah, tetapi untuk hang ini berbeda dengan Todofuken saat ini, karena hang itu memang tunduk kepada keshogunan yang ada di pusat, tetapi masing-masing hang memiliki kebebasan membuat aturan atau undang-undang sendiri, serta memiliki kebebasan untuk membuat atau membangun tentaranya sendiri. Nah, di sini tidak ada referensi yang menyebutkan secara pasti berapa jumlah hang saat itu, tetapi ada banyak hang yang terkenal yang banyak melahirkan tokoh-tokoh dalam sejarah yang selanjutnya akan menjadi jadi politikus sampai restorasi Meiji, dan namanya sangat dikenal dalam sejarah Jepang. Pendidikan yang diselenggarakan untuk kaum samurai dikenal dengan nama Hanko. Mengapa disebut Hanko? Hanko adalah Hang Nogako atau sekolah Hang. Hang sendiri berarti domain atau wilayah. Nah, di zaman kita sekarang ini, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kurikulum dan sistem pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, pada zaman Edo ini, pendidikan samurai diserahkan langsung ke setiap hang atau domain atau daerahnya. Nah, sehingga muncullah istilah Hanko, yaitu Hang Nogako atau sekolah hang. Nah, karena pendidikan ini diserahkan langsung kepada setiap hang, maka masing-masing hang memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain, dan itu terbawa sampai saat ini, di mana masyarakat Jepang mengenal apa yang dinamakan Kenminsei ya. Kenminsei itu, Ken itu provinsi, Ming itu warga atau masyarakat, Sei itu sifat. Jadi masing-masing provinsi itu punya sifat, punya karakter yang khas masing-masing. Jadi saat ini pun Jepang itu masing-masing adalah, meskipun tidak terlalu mencolok, tapi masing-masing provinsi itu ada kekhasannya. Itu adalah pengaruh dari sistem pendidikan yang diterapkan pada zaman Edo, yaitu Hanko, yang masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung hangnya masing-masing.
Jumlah hangko di seluruh Jepang kira-kira 255 hang. Memang jumlahnya tidak sebanyak dengan terakoya karena terakoya itu diselenggarakan di mana-mana dan bebas ya. Sedangkan hang ini diselenggarakan oleh hang, jadi bukan diselenggarakan oleh perseorangan. Jumlahnya jadi sekitar 255. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Ini menunjukkan bahwa minat dan keseriusan yang luar biasa terhadap pendidikan. Nah, karena sejak zaman Shogun yang kelima ada sebuah pernyataan ya, Shogun kelima saat itu adalah Tokugawa Tsunayoshi, ada sebuah semacam moto atau bunji seiji, yaitu artinya mengubah dunia dengan ilmu pengetahuan. Kalau selama zaman Sengoku, yaitu zaman sebelum zaman Edo, terjadi banyak peperangan di mana-mana. Di zaman Edo suasana sudah mulai stabil. Tidak terjadi lagi peperangan lagi dan mulai muncul pemikiran bahwa mengubah dunia bukan dengan kekerasan dan peperangan, tetapi dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga untuk menumbuhkan kekuatan ilmu pengetahuan dibuatlah banyak sekolah yaitu hangko. Di setiap hang diharapkan dapat mencetak generasi yang cerdas, generasi yang pintar dan berprestasi. Sehingga di masa yang akan datang akan terlihat hasilnya bahwa di hang yang maju, yang politiknya baik, di situ pasti ada sekolah yang baik yang melahirkan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Jepang. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, sekarang siapa saja yang belajar di hang ini? Tentu sesuai dengan namanya, karena hangko ini adalah hang no gakko, yaitu sekolah yang dibuat untuk para samurai. Jadi yang belajar di sini adalah anak-anak dari kaum samurai atau bushi, ya mulai dari umur sekitar 7-8 tahunan lah. Ya, dan seterusnya nanti ada tingkatan-tingkatannya. Selanjutnya, apa saja yang dipelajari di hangko ini? Yang sudah jelas membaca, menulis, dan berhitung itu pasti diajarkan di sini. Jepang adalah negara yang belajar banyak dari Cina dan mendapat pengaruh yang besar dari budaya Cina. Nah, salah satu yang diajarkan kepada para bushi atau samurai di hangko ini adalah Jugaku atau Konfusiusme. Dengan diajarkannya Jugaku ini diharapkan dapat mempertahankan eksistensi sebagai samurai ya. Karena Jugaku mengajarkan tentang Reigi Saho atau etika, tata krama, bagaimana harus menghormati yang lebih tua, kepatuhan, serta dedikasi terhadap pimpinan, cinta kepada sesama. Intinya ini adalah pelajaran budi pekerti ya kalau di era saat ini disebutnya. Bagaimana seorang samurai harus bersikap dan berperilaku diajarkan dan dilatih di hangko ini. Etika makan, etika berbicara, dan lain-lain yang menyangkut aspek kehidupan sehari-hari tentu menjadi bahasan dan pelajaran dalam hangko ini. Bukan hanya itu saja, tetapi semangat Bushido menjadi salah satu yang diajarkan di hangko. Jadi bagaimana seorang bushi atau samurai harus bersikap, bukan hanya menunjukkan kekuatan kepada masyarakat biasa atau kaum yang lebih lemah, tetapi sebagai kaum yang kuat, sebagai penguasa apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana dia harus bersikap kepada orang lain. Disitulah para samurai digembleng. Juga mereka diajarkan tentang penggunaan pedang. Meskipun ya di zaman Edo merupakan zaman yang sudah jauh lebih stabil daripada zaman sebelumnya atau Sengoku Jidai. Tidak ada lagi peperangan seperti zaman Sengoku, tetapi kemampuan para samurai dalam menggunakan pedang tetap dibina karena ini sebagai jaga-jaga kalau suatu waktu terjadi peperangan mereka sudah siap. Selanjutnya yang diajarkan adalah Hansei Kaikaku, yaitu masalah manajemen hang. Di situ diajarkan bagaimana menghadapi permasalahan dana yang menurun, keuangan yang melemah. Para samurai dibina bagaimana mengelola manajemen keuangan dan membuat berbagai strategi. Semua itu diajarkan dengan tujuan agar dapat bertahan melewati masa-masa sulit. Nah, dengan diberikan pendidikan seperti itu, para samurai terus belajar dan di masing-masing hang menghasilkan para samurai yang berprestasi yang kelak dapat membantu memberikan pemikiran dan melewati masa-masa sulit atau permasalahan yang dihadapi oleh hang. Di pertengahan zaman Edo, keuangan di setiap hang mengalami penurunan yang sangat luar biasa dan kondisi keuangan itu sangat memburuk. Bahkan
Ada beberapa hang yang sampai mempunyai hutang yang cukup besar. Contohnya ada Satsuma Hang yang memiliki hutang yang sangat besar kepada para pedagang di Osaka. Sampai-sampai menurut catatan, kalau hutang tersebut dicicil dan dibayar tanpa bunga, maka hutang itu tidak akan lunas selama 250 tahun. Sebegitu besarnya hutang hang dan kondisi keuangan yang sangat memburuk, maka dibuatlah kebijakan di setiap hang harus melakukan Hansei Kaikaku atau reformasi hang. Bukan hanya masalah manajemen dan strategi pemerintahan saja yang diajarkan, tetapi etika makan, ilmu perbintangan, ilmu pengetahuan alam yang lainnya pun diajarkan di sana. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa hang. Yang pertama kita lihat Satsuma Hang. Satsuma Hang ini berada di daerah Kagoshima, daerah paling selatan Kepulauan Kyushu. Nah, hangko yang ada di Satsuma Hang ini adalah Zoshikang, dan ini merupakan hangko yang sangat besar dan cukup dikenal di dalam masyarakat Jepang. Hangko yang ada di Satsuma Hang ini yaitu Zoshikang, ini melahirkan banyak tokoh-tokoh yang sangat terkenal di dalam sejarah yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan Jepang. Yaitu salah satunya adalah Saigo Takamori, kemudian Okubo Toshimichi. Kalau kita browsing tentang Satsuma Hang ini yang keluar pasti Saigo Takamori. Jadi boleh dikatakan Saigo Takamori ini merupakan kebanggaan ya, atau daisho, perwakilan dari Zoshikang ini. Ini menunjukkan keberhasilan dari pendidikan hangko yang ada di Satsuma Hang ini. Pada dasarnya di semua hangko juga sama, yaitu selain mengajarkan ilmu pengetahuan, etika, sikap, dan budi pekerti, serta teknik menggunakan katana. Nah, begitu juga di Zoshikang. Di hangko ini diajarkan apa yang dinamakan bumbu ryodo. Ya, bung itu ilmu pengetahuan, bu-nya itu teknik bela diri ya. Jadi ryodo. Jadi kedua hal dari baik itu pengetahuan maupun teknik bela diri menjadi fokus di dalam hangko ini. Jadi ilmu pengetahuan menjadi materi utama, juga bela diri juga diajarkan. Dengan demikian dari hangko ini lahirlah para samurai yang cukup membanggakan, yang berprestasi, yang berpengaruh terhadap perpolitikan dan kemajuan negara Jepang sejak zaman dahulu. Nah, kelebihan dari Satsuma Hang ini karena lokasinya di selatan, artinya ini dekat dengan luar negeri. Pada saat itu kan pengaruh Belanda itu masuk dari bagian selatan negara Jepang ya, masuk daerah-daerah Nagasaki. Jadi dari sini dekat sekali dengan luar negeri, sehingga di sini mulai dipelajari juga cara menggunakan senapan, pistol, dan peralatan-peralatan perang modern ya dari Belanda. Nah, sehingga di akhir zaman menjelang jatuhnya Keshogunan Edo, mereka menerapkan apa yang mereka pelajari dari luar negeri tersebut. Selanjutnya kita lihat hang yang berikutnya adalah Choshu Hang. Tadi penjelasan tentang hang ini sudah dijelaskan di awal, bahwa untuk kondisi saat ini hang ini mirip dengan prefektur atau provinsi, tetapi bedanya adalah di sini bisa menggunakan atau membuat aturan atau undang-undang sendiri, juga membuat pasukan atau tentara sendiri, berbeda dengan saat ini. Sehingga untuk masalah pendidikan pun masing-masing hang itu mempunyai kebebasan untuk membuat aturan serta sistem masing-masing. Nah, Choshu Hang ini masih berlokasi di bagian selatan Jepang, tepatnya di ujung Pulau Honshu ya. Pulau Honshu adalah pulau terbesar di Jepang. Nah, kalau saat ini tepatnya ini ada di prefektur Yamaguchi ya, atau Yamaguchi-ken. Nah, hangko yang ada di Choshu Hang ini bernama Meiringkang. Sebelumnya dalam video yang tentang Terakoya sudah sedikit disinggung nama ini. Meiringkang ini sangat terkenal karena banyak melahirkan samurai-samurai yang berprestasi, hingga pada masa berakhirnya Bakufu atau masa berakhirnya Keshogunan Tokugawa, banyak tokoh yang berperan yang merupakan lulusan dari Meiringkang ini. Tokoh-tokoh tersebut seperti Katsura Kogoro, Takasugi Shinsaku, Kido Takayoshi, Ito Hirobumi, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kelebihan dari Choshu Hang ini adalah
banyak para samurai yang membangun atau membuat terakoya. Ya, kita sudah pelajari dalam video sebelumnya bahwa terakoya adalah tempat belajar orang-orang masyarakat biasa atau shoming ya. Nah, jadi para samurai lulusan dari Meiringkang ini banyak membuat terakoya dan menjadi guru di sana. Jadi sedemikian tingginya tingkat pendidikan pada zaman Edo tersebut serta antusiasme terhadap pendidikan itu sangat luar biasa ya. Hang yang lainnya yang terkenal adalah Tosahang. Ya, Tosahang ini berlokasi di Pulau Shikoku. Tokoh-tokoh yang berasal dari Tosahang ini yang terkenal sekali ini misalnya Itagaki Taisuke, Sakamoto Ryuma. Sakamoto Ryuma itu sepertinya tidak ada orang Jepang yang tidak tahu tentang nama Sakamoto Ryuma. Nanti mungkin kalau kita ada kesempatan kita akan bahas satu persatu atau tokoh-tokoh penting dalam sejarah Jepang ya. Selanjutnya adalah Aizu Hang. Aizu Hang merupakan salah satu hang yang terkenal dan berlokasi di daerah Fukushima ya, saat ini provinsi Fukushima. Dan hangko atau sekolah samurai yang ada di Aizu Hang ini adalah Nishinkan. Pada saat kebanyakan orang Jepang mendengar tentang Aizu Hang, langsung yang terbayang dalam pikiran mereka adalah salah seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Hoshina Masayuki. Hal yang sangat mencolok yang membuat Aizu Hang itu sangat dikenal oleh banyak orang itu dikarenakan pada saat keshogunan Tokugawa hampir berakhir atau dalam masa Bakumatsu, Aizu Hang inilah yang membela habis-habisan keshogunan Tokugawa. Jadi yang dimaksud Aizu Damashi ini adalah seandainya seluruh dunia memusuhi Tokugawa, maka Aizu Hang ini yang akan mengorbankan jiwa dan raga tetap membela shogun. Nah, mengapa demikian? Ini sebetulnya ada cerita mengharukan di balik ini semua. Nah, sekarang siapa sebetulnya sosok Hoshina Masayuki ini? Hoshina Masayuki adalah anak yang dibesarkan di Otera atau kuil oleh seorang biksu. Dan dalam kesehariannya ia sangat kesepian karena merasa tidak mempunyai keluarga. Di sekelilingnya banyak anak-anak orang kaya dan di saat anak-anak seusia dia makan kue yang enak-enak, dia tidak bisa makan kue yang enak-enak seperti mereka. Suatu hari ia bertemu dengan seorang samurai muda. Setelah beberapa saat mengobrol, samurai muda itu bertanya kepada Hoshina Masayuki, "Kamu punya masalah apa?" katanya. Hoshina Masayuki mengatakan bahwa ia merasa sedih dan kesepian karena tidak mempunyai keluarga. Ia dititipkan di Otera. Anak-anak lain makan kue yang enak-enak, sedangkan saya tidak bisa, dan seterusnya. Setelah beberapa saat mengobrol, akhirnya samurai muda tersebut mengucapkan terima kasih telah mau mengobrol dengannya dan memberi Hoshina Masayuki kue kompeito. Kue yang saat itu sangat mewah dan mahal. Hoshina Masayuki tentu sangat senang dan akhirnya mereka berpisah. Sejak saat itu Hoshina beberapa kali bertemu dengan samurai muda itu. Dan Hoshina Masayuki bertanya, "Mengapa Anda begitu baik kepada saya?" Samurai itu berkata, "Sebetulnya saya ini adalah kakak kamu dari ibu yang berbeda." Hoshina Masayuki kaget sekali. Tetapi dia merasa senang karena dia menemukan keluarganya. Dan betapa senangnya Hoshina Masayuki ketika diceritakan bahwa ayahnya masih ada. Suatu hari karena ada suatu keperluan, Hoshina Masayuki pergi ke Edojo atau Kastil Edo. Lalu di sana bertemu dengan samurai muda. Hoshina Masayuki kaget. Lalu samurai muda berkata, "Ya Hoshino, kebetulan kamu kesini. Sebetulnya aku ingin mempertemukan kamu dengan ayah." "Ya, ayah kamu juga." Lalu Hoshina Masayuki diajak ke bagian dalam Kastil Edo. Dan di situ bertemulah dengan ayahnya. Ayahnya sangat terharu. Hoshina Masayuki masih belum mengerti mengapa samurai muda ini ada di Kastil Edo dan mengapa orang yang dikatakan ayahnya juga ada di situ. Barulah samurai muda menjelaskan bahwa dirinya adalah Tokugawa Iemitsu, yaitu shogun yang ketiga. Dan ayahnya yang juga ayah Hoshina Masayuki adalah Tokugawa Hidetada, shogun yang kedua. Jadi memang betul bahwa Hoshina Masayuki dan Tokugawa Iemitsu adalah betul-betul kakak beradik, tetapi dari ibu yang berbeda.
Di zaman dulu, seorang shogun tentu harus mempertahankan keturunannya, dan bagi seorang shogun merupakan hal biasa jika ia memiliki beberapa istri atau selir. Tetapi Tokugawa Hidetada berbeda. Dia tidak memiliki istri selir. Nah, ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa Tokugawa Hidetada memang sangat mencintai istrinya sehingga tidak mau ada selir. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Tokugawa Hidetada ini tidak mencintai istrinya, tetapi malah agak takut gitu ke istrinya karena istrinya sangat cemburuan. Dan sebagai informasi, istrinya Tokugawa Hidetada ini adalah anak dari adiknya Oda Nobunaga. Oda Nobunaga ini adalah shogun di zaman Sengoku. Nah, jadi karena membawa nama besar Oda Nobunaga, maka Tokugawa Hidetada ini merasa takut atau merasa khawatir, sehingga ketika ia mempunyai anak dari istri yang lain, mungkin diam-diam mempunyai selir, Tokugawa Hidetada ini tidak berani menyatakan atau menyampaikannya kepada semua orang karena ia khawatir istrinya akan membunuh anak dari istrinya yang selir itu. Nah, akhirnya Tokugawa Hidetada ini menyembunyikan anak tersebut, dititipkan di biksu di sebuah kuil, dan hanya beberapa orang saja yang tahu tentang hal ini. Nah, sekarang mengapa Tokugawa Iemitsu, anaknya Tokugawa Hidetada ini, mengetahui tentang keberadaan Hoshina Masayuki ini, dan mengapa ia begitu menyayangi Hoshina Masayuki? Nah, ceritanya Tokugawa Iemitsu ini suatu hari pernah terlibat pertengkaran dengan adiknya. Dia memang punya adik yang lain selain selain Hoshina Masayuki, adik satu ibu satu bapak, adik kandung. Nah, pada pertengkaran tersebut tanpa sengaja Tokugawa Iemitsu ini membunuh adiknya, dan akhirnya ia sangat menyesal dan sedih sekali. Dia merasa betapa pentingnya keluarga, betapa pentingnya adik, sehingga ia sedih dan merasa terpukul. Dan akhirnya ada salah satu keluarga yang mengetahui tentang keberadaan Hoshina Masayuki menceritakan hal tersebut kepada Tokugawa Iemitsu, bahwa kamu ternyata masih punya satu orang adik lagi yang sekarang dititipkan di kuil. Nah, sehingga Tokugawa Iemitsu berusaha untuk mencari anak tersebut, dan ketika bertemu dengan Hoshina Masayuki, ia sangat senang sekali dan sangat yakin bahwa itu adalah adiknya. Jadi begitu ceritanya. Tetapi memang di awal pertemuannya dengan Hoshina Masayuki, Tokugawa Iemitsu tidak menceritakan siapa dirinya, dan Hoshina Masayuki juga tidak menyadari tentang samurai muda itu, padahal samurai muda itu adalah shogun yang ketiga. Dan dengan kekuasaan Tokugawa Iemitsu, maka Hoshina Masayuki diangkat menjadi daimyo. Dan terus seiring dengan waktu, akhirnya Hoshina Masayuki ini menjadi Hangshu. Hangshu itu pimpinan Hang, yaitu Hang di Aizu Hang. Karena itu Hoshina Masayuki begitu merasa senang bertemu lagi dengan keluarganya, dan dia begitu berbakti mengabdikan hidupnya untuk shogun. Dengan kekuasaan Tokugawa Iemitsu, maka Hoshina Masayuki dijadikan daimyo, ya. Memang saat itu apapun bisa dilakukan seenaknya, sesukanya shogun, ya. Kalau shogun ingin menjadikan seseorang menjadi daimyo, ya jadi gitu. Nah, dijadikan daimyo dan akhirnya menjadi Hangshu atau pimpinan dari Aizu Hang yang paling pertama. Nah, Hoshina Masayuki begitu merasa senang tatkala dia sendiri tidak ada keluarga, lalu datang kakaknya dan ia diperlakukan dengan sangat baik, mendapatkan makanan yang mewah, kompeito itu bagi dia sangat berkesan sekali. Dan akhirnya juga ia bertemu dengan ayahnya, sehingga tidak heran kalau Hoshina Masayuki itu merasa sangat berhutang budi kepada keluarga Tokugawa, sehingga
di akhir pemerintahan atau di akhir pemerintahan Tokugawa ini atau disebut dengan Bakumatsu, Aizuhang inilah yang paling membela eksistensi dari keshogunan Tokugawa. Dan di sekolah samurai yang ada di Aizuhang ini atau di sekolahnya yang bernama Nishinkang ini diajarkan faham bahwa apapun yang terjadi, Aizuhang akan berpihak kepada keshogunan Tokugawa. Jadi inilah yang menjadi satu kekhasan dari Nishinkang ini, adalah tunduk dan berbakti kepada Shogun Tokugawa, meskipun harus mengorbankan jiwa dan raga. Dan faham yang sangat terkenal di Aizuhang ini dinamakan Aizu Damashi. Damashi itu berasal dari kata tamasi. Tamasi itu artinya jiwa, ya. Jadi paham bahwa Aizuhang itu sangat membela, sangat akan mengorbankan jiwa dan raga untuk membela keshogunan Tokugawa. Sedangkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar yang diajarkan di sekolah kaisar yang ada di Aizuhang itu atau disebut Nishinkang ini ada 10, yaitu dinamakan Juno Okite. Nah, selanjutnya kita beralih ke Mitohang, ya. Mitohang juga merupakan hang yang terkenal di Jepang. Ini berlokasi di daerah Mito. Mito itu ada di prefektur Ibaraku atau provinsi Ibaraku, tidak jauh dari Tokyo, ya. Hangko yang ada di Mitohang bernama Kodokan. Kekhasan dari Kodokan ini adalah melahirkan pemikiran atau paham Sonojoi Shiso, ya. Shiso itu paham, ya. Paham ini adalah paham yang mengutamakan kaisar dan menolak pengaruh asing. Pemikiran ini berasal dari seorang samurai yang bernama Mitomitsu Kuni yang menulis buku Dai Nihonshi yang isinya bahwa Jepang adalah negara dewa, negara Tuhan katanya. Negara Jepang adalah negara yang luar biasa, negara yang hebat. Nah, jadi seiring dengan belajar tentang Konfusiusme di Kodokan ini, maka tumbuhlah paham ini. Intinya adalah mengutamakan kaisar. Jadi meskipun ada pengaruh dari luar negeri, tetapi semuanya itu harus ditempas. Selanjutnya, orang yang sangat berpengaruh di Mitohang ini adalah Tokugawa Nariaki, ya. Jadi Tokugawa Nariaki ini adalah Hangshu. Hangshu itu pimpinan hang yang ke-9. Sebetulnya ini juga perjalanan Tokugawa Nariaki juga sangat panjang, dan kalau diceritakan mungkin akan habis dalam satu video, ya. Ini masih keturunan Tokugawa juga, seperti kondisi yang ada saat itu. Jadi shogun itu setiap mempunyai keturunan itu, si keturunannya itu disebarkan. Satu orang menjadi menjadi penerus shogun yang berikutnya, anak-anak yang lainnya biasanya disebarkan ke berbagai daerah dengan maksud untuk memata-matai daimyo yang ada di setiap daerah tersebut. Jadi ini Tokugawa Nariaki ini juga adalah keturunan dari shogun yang pertama. Kemudian dia merupakan tokoh yang sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jepang, terutama di akhir periode Edo ini atau disebut dengan Bakumatsu hingga menjelang restorasi Meiji. Nah, hal besar yang dilakukan oleh Tokugawa Nariaki ini adalah melakukan Hansei Kaikaku, ya, Hansei Kaikaku, ya. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, Hansei Kaikaku adalah reformasi manajemen keuangan dan sebagainya yang ada di dalam hang, ya. Dan ini Tokugawa Nariaki ini sendiri menjadi tokoh yang sangat mewakili masa berakhirnya keshogunan Edo. Nah, saat itu Jepang menjadi incaran negara-negara seperti Inggris, Prancis, Rusia dan sebagainya. Nah, untuk dapat bergaul dan menempati posisi yang sederajat dengan bangsa-bangsa di luar, maka Mitohang mempunyai pemikiran harus melakukan berbagai strategi. Ada 4 macam strategi yang dilakukan oleh Tokugawa Nariaki. Yang pertama adalah Keikai Nogi, yang kedua Sokotai Nogi, yang ketiga Ochaku Nogi, dan yang keempat Gakko Nogi. Saya tidak akan membahas semuanya, saya akan membahas yang terakhir, yaitu Gakko Nogi. Gakko Nogi adalah salah satu strategi membuat sekolah-sekolah atau hangko dan goko
dengan maksud untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, yang bisa menjadi penerus, yang bisa mengelola Hang dengan baik. Dan akhirnya dengan adanya ini maka dibuatlah Kodokan atau sekolah untuk kaum samurai di Mito ini, dan cukup besar dan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jepang saat itu hingga restorasi Meiji. Dan putra dari Tokugawa Nariaki ini yang kelak menjadi shogun yang ke-15 sekaligus shogun terakhir di Jepang. Maksudnya shogun terakhir dari keshogunan Tokugawa. Nah, sebetulnya saya tidak akan membahas tentang bagaimana pemerintahan Edo, bagaimana pemerintahan di zaman Edo ini, yaitu pemerintahan keshogunan Tokugawa. Tetapi karena ada nama-nama Tokugawa yang seringkali muncul di berbagai hang sebagai pimpinan hang atau yang berpengaruh pada zamannya, mungkin ada yang merasa kebingungan, ini Tokugawa ini shogun ya, tapi namanya kok ada di mana-mana gitu. Jadi supaya tidak bingung, ini saya tunjukkan garis keturunan dari keshogunan Tokugawa. Di sini ada nama-nama walaupun tertulis dengan bahasa Jepang, nomor 1 sampai 15 itu adalah nama shogun, dari shogun pertama Tokugawa Ieyasu sampai yang terakhir yang shogun yang ke-15. Nah, seperti nomor 2 ini, nomor 1 punya anak, Tokugawa Ieyasu mempunyai anak 7 orang ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 dari yang 7 orang itu 1 orang yang ada angka 2-nya inilah yang menjadi shogun, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang saya beri lingkaran merah ini adalah Tokugawa Nariaki yang baru saja saya jelaskan, ia orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Jepang, terutama di akhir pemerintahan keshogunan Tokugawa atau disebut Bakumatsu. Nariaki inilah yang memberikan pengaruh, dan anaknya dari Tokugawa Nariaki ini yang menjadi shogun ke-15 sekaligus shogun terakhir di pemerintahan shogun Tokugawa. Jadi dengan begini akan jelas sekali, dan ini yang diberi saya beri lingkaran biru ini adalah Hoshina Masayuki ya, yang sebelumnya saya sudah jelaskan dia adalah anak shogun yang kedua, adiknya shogun yang ketiga yang disimpan atau dititipkan di kuil ya. Jadi sekarang sudah kebayang ini bagaimana alurnya. Dari beberapa contoh hangko yang sudah kita lihat dan dari beberapa peristiwa yang kita perhatikan dalam perjalanan sejarah Jepang, ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi, yaitu kesadaran akan pentingnya ilmu dan pendidikan yang tinggi menumbuhkan budaya, kearifan, serta berbagai pemikiran yang berorientasi pada kehidupan di masa depan. Kesadaran bahwa ilmu lebih diperlukan untuk memecahkan permasalahan dibandingkan dengan kekerasan. Dari cerita-cerita yang kita simak, kita memahami bahwa ilmu pengetahuan dipelajari bersamaan dengan budi pekerti akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan arif. Mengubah politik dengan pendidikan adalah hal yang kita dapatkan dari pelajaran di masa lalu Jepang. Bukan hanya ilmu pengetahuan yang diperlukan, tetapi bumbu ryodo, ilmu pengetahuan dibarengi dengan budi pekerti dan dibarengi dengan kemampuan bela diri sebagai upaya untuk mempertahankan diri apabila dalam bahaya. Kecintaan kepada pemimpin, dedikasi kepada negara merupakan hal yang penting yang telah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu yang mengantarkan Jepang menjadi seperti sekarang ini. Betapa pentingnya pendidikan, betapa besarnya pengaruh pendidikan terhadap perkembangan bangsa, terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Itu sudah sangat jelas terbukti dan dapat kita lihat dari perjalanan sejarah Jepang. Di mana ada daerah yang maju dengan kondisi politik yang tenang, dengan kondisi masyarakat yang tentram dan damai, tentu di situ ada sekolah yang baik. Karena di mana ada sekolah yang baik, maka di situ akan tumbuh sumber daya manusia yang berkualitas. Dari perjalanan sejarah Jepang yang kita lihat, di situ kita bisa mengetahui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas, budi pekerti yang baik, masyarakat yang tenang, tentram, dan damai, tentu dibentuk melalui perjalanan panjang.
dan tidak serta-merta didapatkan begitu saja. Pendidikan karakter yang sudah sejak lama ditanamkan dalam kehidupan masyarakat Jepang menjadikan Jepang menjadi negara yang memiliki karakter yang khas. Kecintaan terhadap negara, sikap yang baik kepada sesama merupakan hasil dari perjalanan pendidikan yang sudah dilakukan Jepang sejak zaman dulu. Dan yang sangat menarik sekali adalah di mana ada daerah yang bagus, di mana ada daerah yang aman dengan kondisi perpolitikan yang tenang, pasti di situ ada sekolah yang baik. Itu yang sudah sangat jelas dan sangat bisa dibuktikan dari perjalanan sejarah Jepang. Teman-teman semuanya, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di dalam video-video yang lainnya dalam tema-tema yang berbeda. Semoga tema hari ini bisa membuka wawasan kita dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.